Halo Sobat Garpit, gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya ya? Oke, semuanya aror oke ya. Hari ini saya sedang di Sabuga, tepatnya di wilayah kota Bandung gitu ya, yang sejuk dan asri. Jadi tempat-tempat buat olahraga gitu ya. Karena hari ini saya baru beres sepedaan, makanya mukanya nih agak-agak berminyak-minyak goreng gitu ya. Dan di sini areanya terbuka, jadi kalau ngedengar suara mobil, suara motor, orang ketawa ketiwi, mangkok bakso masuk ke video ini, jadi mohon maaf. Dan ya saya masih agak amatir lah dalam ngedit-ngedit video gitu ya. Sini mic-nya juga cukup menghalangi muka saya karena saya bingung ini harus ditempatin di mana gitu. Buat seluruh masyarakat warga bumi di penjuru-penjuru sudut kota terpencil, dan selamat datang di episode pertama saya gitu ya, yang so tahu ini gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa sedikit memberikan informasi dan manfaat. Kalau tidak mohon maaf nih ya. Jadi hari ini saya pengen bahas tentang universal basic income. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. Okay. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic income. Universal basic income. I think it's going to be necessary. So it means that unemployed people will be paid across the globe Yeah. because there is no job. Machine robot is taking over. That's simply and I want to be clear that these are not things that I think that I wish would happen. These are simply things that I think probably will happen. And if my assessment is correct and they probably will happen, then we need to say what are we going to do about it. And I think some kind of a universal basic income is going to be necessary. Nah, singkat cerita dari wawancara tersebut, di mana Elon Musk mendukung sekali yang namanya universal basic income untuk semua orang atau penghasilan dasar untuk semua orang, karena ke depan robot akan menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Jadi pada saat wawancara tersebut di Dubai, Elon Musk memberitahu kepada pemerintah di dunia bahwa universal basic income sangat diperlukan di masa depan. Katanya ini bisa jadi sebuah alternatif solusi untuk mengatasi para pengangguran gitu ya, atau pesantren, pengangguran santai tapi keren, karena ya ke depan mesin atau robot akan menggantikan alih daya tenaga kerja di kita. Apa sih universal basic income? Jadi universal basic income atau disingkat UBI adalah merupakan uang yang akan diberikan langsung oleh pemerintah kepada semua orang tanpa syarat. Jadi orang-orang akan dapat uang gitu ya, tanpa harus bekerja atau dites. Dan ini tuh sifatnya periodik, baik skala nasional, regional ataupun lokal. Jadi tujuannya ini untuk mengatasi atau memenuhi kebutuhan kepada semua orang di atas garis kemiskinan. Kalau jumlahnya berapa, saya pribadi belum tahu gitu. Cuman yang pasti untuk masalah beras, minyak, dan lain-lain kayaknya kita aman deh. Jadi yang kaya ataupun yang miskin wacananya akan diberikan sama rata. Dan ini tuh isunya disebut dengan UBI. Bukan ubi-ubi jalar ya. UBI sendiri setidaknya menyinggung teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Siapapun tidak bisa melakukan aktualisasi diri jika kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi. Tak mungkin orang memikirkan rencana masa depan jika hari ini perut mereka masih lapar ataupun kosong. Ya, setuju atau tidak, saya kembalikan kepada sobat-sobat Jason Ranti dengan lirik lagunya yang bilang perut lapar mana bisa dikasih puisi. Nasi tetaplah nasi, perut kosong mana mempan dikasih puisi. Kemarin Mary si Jadi sebenarnya di mana kebutuhan itu kan berlapis-lapis ya. Nah, untuk kebutuhan paling dasar pertama tuh physiological, yang kedua adalah safety, yang ketiga itu love, dan yang keempat itu esteem, dan yang paling terakhir itu adalah self aktualisasi diri. Ketika kebutuhan-kebutuhan tersebut terpenuhi secara bertahap, misalnya
kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum gitu ya. Yang kedua, merasa aman baik dari sisi kondisi keuangan ataupun tempat tinggal. Lalu yang ketiga, mendapatkan kasih sayang baik dari sisi keluarga, pertemanan atau kekasih tercinta Anda gitu ya. Dan yang keempat, esteem gitu ya, seperti penghargaan dari lingkungan, dari sosial gitu ya, yang ngebuat akhirnya teman-teman merasa percaya diri, di mana tahapan selanjutnya orang-orang tersebut akan sangat berpotensi untuk melakukan aktualisasi diri. Nah, ngomong-ngomong soal tahapan ketiga, jadi mungkin saja pemerintah selain UBI ini dia akan menggarap sebuah program tentang pencarian jodoh gitu ya, biar kebutuhan ketiga kita terpenuhi gitu. Cuma kembali, teori Maslow ini kan hanyalah sebuah teori gitu ya. Karena biasanya fakta di lapangan juga ada yang berbeda begitu ya. Bukan berarti teori Maslow ini salah, cuman kondisi lain ada yang menunjukkan case-case berbeda. Jadi karena tidak sedikit juga orang-orang besar gitu ya, seperti kita sebut saja Jack Ma gitu, lalu Cristiano Ronaldo, si manusia singkong gitu, si anak singkong, mereka bisa survive dan achieve juga gitu ya hari ini gitu. Karena orang-orang yang saya sebutkan tadi sih memang akan lebih menarik jika kita bahas dari teori pendekatannya Alfred Adler, yang sedikit menyinggung bahwa perasaan inferior memotivasi seseorang untuk berjuang meraih superioritas atau keberhasilan. Agak-agak berat gitu ya bahas-bahas teori gitu ya. Jadi saya sebenarnya bukan orang yang ahli-ahli banget gitu, saya hanya karyawan biasa saja gitu. Intinya kehadiran UBI ini diprediksi bisa memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut, terutama permasalahan kebutuhan dasar dan pekerjaan yang nantinya akan digantikan oleh robot atau mesin. Nah, yang nantinya memang ujung-ujungnya adalah orang-orang ketika kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka diharapkan mereka bisa aktualisasi diri, jadi lebih keren-keren lagi lah gitu orang-orangnya gitu ya. Nah, jadi ketika kebutuhan dasar terpenuhi dapat uang, ya asal jangan dipakai foya-foya aja ya. Ketika seorang manusia sudah mengaktualisasikan dirinya, ia sebenarnya sudah tidak perlu lagi bekerja di posisi-posisi yang diprediksi dapat tergantikan oleh robot ataupun mesin. Atau harapannya ia dapat bekerja di posisi yang tidak hanya sebagai pelaksana saja, namun posisi-posisi yang lebih menantang lagi gitu ya, yang lebih banyak membutuhkan kreativitas, inovasi, serta yang menambahkan nilai untuk dirinya sendiri maupun untuk tempat di mana nanti dia bekerja, baik dia seorang pekerja atau seorang pengusaha begitu. Meski terasa menguntungkan begitu ya, nyatanya tidak sedikit orang yang menuduh bahwa program UBI ini sebagai ide sosialisme atau ide komunisme gitu. Jadi UBI dianggap bisa saja membuat warga atau masyarakat menjadi lebih malas dan dinilai sangat merugikan jika sumbernya diambil dari pajak para miliarder. Jadi rencananya sih UBI, wacananya sih begitu, jadi diambil dari pajak-pajak orang-orang kaya begitu. Nah, tapi sebenarnya concern saya juga bukan di UBI sebenarnya ya, karena tepat hari ini apa yang diprediksikan oleh Elon Musk bahwa memang pekerjaan tuh akhirnya tergantikan oleh robot atau mesin. Ini sudah terjadi gitu ya, baik secara bertahap, diam-diam, dan sepertinya cukup masif. Contoh sederhananya di hari ini nih, kita tahu bahwa petugas loket di jalan tol tuh hampir sudah tergantikan oleh mesin gitu ya. Ya paling kita mah tinggal harus beli si tongkat nyamuknya yang warna biru tuh untuk tap, karena kan biasanya kalau kita lewat jalan tol suka agak kejauhan gitu ya untuk ngetapnya ya gitu kan. Perubahan ini terjadi tentunya karena setiap hari di setiap industri melakukan yang namanya continuous improvement terus-menerus. Sejalan dengan kondisi perkembangan revolusi industri hari ini, perubahan proses bisnis dan re-engineering terus dilakukan untuk menemukan proses kerja mana yang paling efektif dan efisien. Jadi baik secara proses maupun secara output yang nantinya akan dihasilkan. Kita semakin dekat dengan otomatisasi dan peran robot ataupun mesin ini semakin mendominasi. Jadi kemungkinan job position dari setiap tahun ke tahunnya akan semakin beraneka ragam dan terus berkembang tanpa pernah berhenti. Nah, contoh tadi tuh baru petugas loket di jalan tol nih. Bayangin nih, di sebuah minimarket, di situ kan ada kasirnya nih. Kasirnya tuh dirobotisasi nih, misalkan jadi kayak ada pembeli datang, memilih barang yang dia akan beli, membawanya, terus simpan di kasir, scan barcode gitu ya, terus bayar cashless atau menggunakan e-money. Jadi kalau misalkan belum bayar, si pintu minimarketnya nggak bisa buka gitu ya. Jadi intinya harus bayar dulu gitu.
Nah, jadi kelihatannya mungkin yang dibutuhkan hanya posisi inventory gudang saja gitu ya. Cuman kelihatannya inventory gudang pun sangat berpotensi tergantikan oleh robot juga ya. Jadi kayak misalkan ada barang yang diambil nanti tergantikan secara otomatis dengan barang yang sama. Jadi nanti kelihatannya minimarket kayak mirip-mirip warung-warung kejujuran gitu ya, kayak warung-warung yang di sekolah gitu ya, yang selalu saja habis dibawa oleh siswa dan mereka jarang bayar. Ini bukan pengalaman pribadi, ini cuman ya mungkin saja terjadi di sekolah-sekolah kalau ada warung kejujuran seperti itu ya. Dan selanjutnya kayak misalkan nih proses assembling sebuah kendaraan, baik mobil ataupun motor kan rata-rata juga sudah menggunakan mesin gitu ya, sudah dirobotisasi juga agar bisa lebih cepat juga, karena memang kalau kita bicara menggunakan robot atau mesin kan secara cost ini memang besar di awal, cuman nanti ketika terlaksananya akan lebih murah begitu. Selain dari sisi cost, jelas sudah memang jika menggunakan mesin tuh proses kerja relatif lebih konsisten, konstan, dan mesin sanggup bekerja selama 24 jam non-stop tanpa meminta lembur, mengeluh, dan meminta THR yang 6 kali gitu ya. Itu kenapa minta THR 6 kali ya? Kan agama ada 6 Pak. Jadi kita ya minta 6 lah Pak lah biar enjoy gitu kan. Tapi ya berbeda ya dengan tenaga manusia yang kapabilitasnya terbatas, sangat mungkin untuk mengeluh dan menuntut banyak hal. Misalnya naik gaji gitu ya, atau pengurangan tugas-tugas kerja, ya tidak munafik ya. Kayaknya semua pekerja pernah deh melakukan hal itu gitu. Nah, di sisi lain kan kalau mesin juga punya kelemahannya sendiri ya, kayak misalkan error, hang, meledak, tiba-tiba bawa gosong gitu. Cuman kan kalau mesin bisa diduplikasi sama barang yang sama atau spek yang sama gitu ya. Cuman kalau orang kan mau digantinya susah kan, cari gantinya kan ya. Masa mau diduplikasi sama domba kan nggak bisa. Contoh mesin yang bekerja 24 jam tuh mesin ATM ya. Nih bayangin nih kalau mesin ATM tuh masih manual, pakai tenaga manusia di dalamnya. Kerjaannya cuman ngitung, rekap, keluar masukin uang gitu ya. Awal-awal sih kayak seru gitu, sendirian di ruangan ber-AC. Tapi kan lama-lama hipo, lama-lama tipes, lama-lama orangnya kemana nih, hilang, kosong gitu ya si ATM-nya. Pekerjaan-pekerjaan yang nantinya terprediksi akan tergantikan oleh robot sebenarnya bisa kita kaji bareng atau diskusi melalui pendekatan yang namanya job evaluation. Jadi kalau teman-teman yang kerja di Departemen Human Capital sih rasanya udah sangat familiar sekali gitu ya dengan istilah ini. Kita akan ukur dengan teknik pengukuran yang namanya sistem point factor. Sebenarnya ada berbagai macam teori gitu ya di sini, cuman yang akan saya coba contohkan ini menggunakan metode high method begitu. Metode ini mengukur pekerjaan atau job position melalui 3 faktor. Yang pertama know-how, yang kedua problem solving, dan yang ketiga accountability. Nah, untuk yang know-how sendiri itu adalah jumlah setiap pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan. Jadi semakin banyak literasi, ketajaman, kedalaman terhadap berbagai multidisiplin ilmu dalam mengerjakan pekerjaan tertentu, maka pekerjaan tersebut akan semakin sulit tergantikan oleh robot. Yang kedua tadi problem solving, kemampuan dalam melakukan analisa dan mengevaluasi informasi. Jadi semakin beragam kemungkinan masalah yang akan ditemui dalam pekerjaan tertentu, termasuk tuntutan dalam menyelesaikan masalah gitu ya, baik yang sifatnya sederhana maupun abstrak. Dalam melakukan sebuah pekerjaan, maka pekerjaan tersebut akan semakin sulit untuk tergantikan oleh mesin atau diotomatisasi. Ketiga, accountability. Jadi yang artinya tanggung jawab dan konsekuensi dari sebuah pekerjaan. Jadi posisi-posisi pekerjaan yang memiliki tanggung jawab yang tinggi termasuk konsekuensi terhadap setiap tindakan yang diambil dari proses kerjanya, maka pekerjaan tersebut akan semakin sulit tergantikan oleh mesin gitu. Jadi dari penjelasan tadi, maka sebaliknya pekerjaan-pekerjaan yang menunjukkan nilai atau poin yang lebih rendah berdasarkan faktor know-how, problem solving, dan accountability, pekerjaan tersebut akan sangat mungkin atau sangat terprediksi tergantikan oleh robot, mesin, atau diotomatisasi. Jadi tanpa ada satupun maksud ataupun niat untuk merendahkan profesi tertentu, di sini saya hanya mencoba mengkaji dari metode yang ada. Karena kan toh apapun sebenarnya pekerjaannya, yang penting mah halal, berkah, aman, ya bisa ngasih ke orang tua, anak istri gitu. Melihat hal ini dengan kemajuan teknologi ya, banyak memang pekerjaan-pekerjaan yang hilang atau diprediksi akan hilang, tapi nyatanya banyak juga pekerjaan-pekerjaan baru yang bermunculan. Jadi kayak hilang 1 tumbuh 1000 gitu ya.
Kayak di ya beberapa tahun ke belakang kan muncul tuh kayak content creator, copywriter, terus hari ini tuh ada selfier gitu ya, Al Ghazali kan, siapa yang mengira dengan selfie bisa mendapatkan ratusan juta, ya kan? Jadi tidak hanya itu, semakin bermunculan juga nih posisi pekerjaan yang berkaitan dengan sistem informasi. Jadi data ini pun didukung dari animo masyarakat gitu ya yang melamar ke industri-industri di startup gitu ya, e-commerce atau industri digital lainnya. Dari semua yang saya bahas tadi, akhirnya ini tuh kayak bermuara ke manusia itu sendiri lagi. Kan manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya ya, makhluk yang diciptakan dengan sebaik-baiknya lah. Yang dimana diharapkan bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi kan. Jadi kayak manusia tuh diharapkan bisa melakukan sesuatu yang lebih gila lagi, lebih kompleks lagi, terobosan demi terobosan, menggali potensi dan kompetensi yang dimiliki untuk menciptakan inovasi terus menerus. Untuk menjadi manusia yang mengoptimalkan seluruh fungsi dengan sebaik-baiknya, anjir, bahasa orang juga bahasa-bahasa filosof, padahal mah hanya manusia biasa yang keringetan. Jadi saya pernah baca sebuah artikel dari McKinsey, ada beberapa area tertentu tuh skill yang wajib dimiliki di hari ini. Misalnya di area kognitif, interpersonal, self leadership, dan digital. Cuman yang menarik buat saya adalah di area kognitif pada aspek mental flexibility di poin adaptif. Karena hari ini sudah sangat jelas ya, kita harus bisa beradaptasi terhadap setiap perubahan, baik di setiap lingkungan kerja, di setting kerja, ataupun perubahan-perubahan yang sifatnya tuh unpredictable gitu ya. Tiba-tiba kita harus A, harus B, harus C gitu ya, ngedadak banget gitu ya. Ya contoh sederhana adalah seperti sistem kerja WFH dan WFO, di mana kita harus tetap bisa bekerja secara optimal, harus bisa berkoordinasi, dan tetap harus bisa menunjukkan performa kerja yang sama halnya seperti waktu dulu gitu ya. Jadi tidak ada perubahan walaupun terjadi perubahan dalam setting di dunia industri. Saya jadi keingetan pepatah kuno dari Bapak Charles Darwin gitu ya. Sebenarnya bukan pepatah kuno sih, karena pepatahnya tuh relate banget sama kondisi di hari ini. It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent that survive. It is the one that is most adaptable to change. Jadi bukan yang kuat yang bisa bertahan, bukan yang cerdas banget yang bisa bertahan, tapi yang bisa adaptif di kondisi hari ini. Seperti yang kita ketahui, hari ini tuh kita harus bisa pinter-pinter banget nih ngelihat situasi, membaca kondisi gitu ya. Karena bisa jadi ketika misalkan kita ngerasa kuat, ngerasa pinter, tapi orang-orang tuh nggak suka dengan apa ya istilahnya, dengan perlakuan kita gitu ya. Karena balik lagi ketika misalkan orang-orang yang tidak mau adaptif tuh kayak, ya menurut saya mah bener, idealis saya mah bener gitu ya, kamu salah gitu. Tapi kondisi hari ini tuh nggak kayak gitu. Kondisi hari ini tuh kayak kita harus benar-benar bisa ngebaca banget situasi, setting gitu ya, atau lingkungan kita hari ini mau ke arah mana sih. Nah kita harus bisa jeli banget membaca hal-hal seperti itu. Terutama di era digital seperti sekarang ini ya, kita dituntut benar-benar paham dan mampu beradaptasi. Ini contoh profesi yang mungkin sudah beralih bertransformasi itu dukun. Coba cek di Google gitu ya. Secara online itu udah ada. Jadi jika Anda terlalu lama sendiri, membutuhkan pasangan hidup gitu ya, membutuhkan dukun untuk membuat seseorang tergila-gila pada Anda, tinggal duduk, tenang, rokok, ngopi, buka laptop, klik. Di sana banyak pilihannya. Jadi tinggal klik saja, nanti kita reservasi dan lakukan secara online gitu. Ya kurang lebih gitulah. Cuman balik lagi ya, mengesampingkan sisi idealis ya, yang kita butuhkan hari ini tuh adalah pikiran yang terbuka, rendah hati, dan sedikit keleluasan untuk menerima perubahan dan informasi hari ini. Karena beda-beda tipis antara idealis dan egois. Kerap